Bagaimana kalau saya adalah desainer logo sendirian, kemudian saya adalah penulis blog, pokoknya yang berjuang sendirian deh. Bagaimana sih caranya? Caranya gampang. Sama dengan values juga. Jadi pasti apapun juga yang kita gunakan, baik itu adalah produk digital ataupun non digital, ada yang namanya investasi alat, ya kan? Alat yang kita gunakan apa sih? Kalau digital, contohnya apa ya? Misalnya fotografi, kita kan perlu yang namanya kamera, kan? Fotografi itu bukan cuma kamera doang, guys, tapi juga ada editing tools yang kita harus bayar subscription-nya setiap bulan, ya toh. Juga ada banyak hal lagi lah, lighting dan kawan-kawan. Kalau misalnya kita adalah programmer, maka menggunakan komputer, laptop, kamera juga sih. Dan ini juga ada editing tools-nya. Ini adalah modalnya kita untuk melaksanakan sebuah aktivitas supaya bisa menghasilkan sebuah produk, baik digital ataupun non-digital. Ya, baik yang digital. Kalau yang non-digital, maka yang namanya barang itu pasti ada yang namanya COGS. Kalau akuntan pasti tahu, COGS itu adalah cost of goods sold atau harga bahan baku itu berapa sih? Contoh, kita jual makanan. Jual makanan, bakso itu harus dibayarkan, mangkok harus dibayarkan, air putih yang digunakan untuk masak bakso itu juga harus dibayarkan. Itulah namanya COGS, ini adalah bahan baku. Nah, bagaimana kita mengimplementasikan? Ini brandnya saya nih. Kenapa sih ada bakso yang harganya 10.000, ada bakso yang harganya 200.000? Bedanya ada di mana? Banyak nih. Contoh ya, jadi bakso A sama bakso B. Ya toh. Yang perlu kita ketahui adalah COGS-nya kita itu ada berapa. Ini adalah nilai dasarnya. Kemungkinan sama persis, kemungkinan beda. I don't know, right? Kedua adalah alatnya ini kan sebenarnya yang kita namakan dalam bahasa akuntansi adalah CAPEX, ya kan? CAPEX ini capital expenditure, intinya modal. Modal itu kan harus balik modal ya. Saya kasih contoh yang lebih konkret lagi, tas nih, bukan bakso ya. Tas, itu ada tas yang branded dari luar negeri versus dari yang lokal yang nggak dikenal gitu. Kenapa teman-teman di luar sana berbondong-bondong pengen membeli itu? Karena ada satu budget yang mereka keluarkan dan semua orang ngerasa kalau saya harus memiliki itu. Cost tersebut adalah marketing budget. Siapa penggerak marketing budget itu? Kalian para pejuang aircraft. Siapa aja orang-orangnya yang mikirin konsep, yang mikirin social media push-nya seperti apa. Nah, apabila sesama pejuang ekonomi kreatif nih, kita bisa berkolaborasi untuk kita bisa memetakan bagaimana kita bisa mencapai kepada audiensnya kita, maka personal branding atau brand values dari produk kalian ini perlahan akan semakin lama semakin besar. Kuncinya adalah kita sebagai sesama pejuang aircraft harus berkomitmen bareng-bareng bersatu, jangan sampai kita masuk ke perang harga, karena dan itu jadinya masuk ke biaya manpowernya kita dulu. Kita ngomongin keringat dulu nih, manpowernya kita berapa. Kalau kitanya itu adalah seorang freelancer yang baru mulai, carilah panggung sebesar-besarnya, karena dengan kita menunjukkan kreativitas kita, menunjukkan hasil karya kita, itu adalah marketing investment yang Anda lakukan. Awal-awal pasti nggak punya marketing budget kan, maka yang dikeluarkan adalah sweat equity untuk menggunakan sebanyak-banyaknya tempat untuk menunjukkan. Dari sana membentukkan portfolios gitu loh. Portfoliosnya kita punya brand image. Maka teman-teman e-sports pasti sering dengar, aku bilang ke teman-teman e-sports, guys, kalian udah jago main, udah terkenal, ya Bob belajar public speaking gitu kan, supaya personal brandingnya naik. Karena dengan adanya personal branding, ini kan manpower ya, kita masih ngomongin keringat capek-capek gitu loh. Dengan adanya personal branding ini, inilah yang akan meng-create values. Bakso kita harganya 10.000 atau 200.000 per mangkok. Modal itu kan harus balik modal ya. Kalau enggak, tabungan kita kan nggak balik-balik. Nah, kita itu pengen balik modalnya berapa lama, itu tergantung kita sendiri nih sebagai freelancer. Ada yang mau 6 bulan saya harus balik modal. Ini penting banget buat teman-teman untuk mendecide hal tersebut, karena pengembalian modal ini akan menentukan target pribadinya kalian sendiri. Kalau sendirian itu nggak ada yang ngejar target, kita harus ngejar diri sendiri gitu loh. Misalnya ya, capex-nya 1 juta gitu loh. Dan kita mau pengembaliannya dalam 10 bulan. Berarti setiap bulan kita harus make sure ROI yang kita berikan untuk kembalikan itu adalah 100.000 per bulan minimal, right? Ini nge-stack up kayak pancake nih, COGS kita, kemudian ini akan menghasilkan modal overallnya kita berapa. Belum lagi kita kan perlu makan ya sebagai freelancer sendiri ya, kita perlu ngekos atau perlu tempat tidur dan juga perlu bayar listrik, itu kan nggak gratis semua ya. Karena pada saat kita mau menaikkan values daripada kreativitas, tapi ada teman-teman yang
ya yang itu kasihnya lebih mahal, aku kasih lebih murah deh. Kayak gitu nanti kita perang harga terus. Jadi yuk mari kita bersama-sama berkolaborasi, bersatu padu, memusatkan energi kita kepada sesuatu yang positif supaya industri ini bisa berkembang dan bisa tumbuh.